Jadi kamu itu Ustadz bermuka kedok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat? Alhamdulillah. Mau kemana dari mana? Mau beli rokok tadinya, tapi ada Pak Ustadz mau kemana emang ini Pak Ustadz? Habis dari pengajian saya. Mampir aja dulu tuh ke Dimana rumah rumahnya? saya, kebetulan Ini rumah dekat. kamu? Iya. Baru mau beli rokok barusan. Mampir dulu. Kebetulan hujan ini ya. Iya. Kebetulan hujan. Nah, disinilah rumah kita, ya ngobrol-ngobrol sedikit lah. Sudah kayaknya ini penampilannya ada agak tertarik. Ini barang rumah kamu. Iya, alhamdulillah ini rumah sederhana. Silahkan duduk Pak Ustadz. Iya. Habis dari mana aslinya itu Pak Ustadz? Ini dari pengajian itu pesantren Al Mukmin itu. Yang antaranya lagi 1000 semua. Oh. Hanya saya jalan kaki sini lah. Jadinya mau mampir ke rumah teman. Emang ada teman di sebelah sini? Ada itu di Lamping. Oh iya. Ya. Pak Ustadz udah lama di sini emang? Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Ya. Makanya belum banyak orang yang kenal di sini di kampung ini. Kampung apa ini namanya? Kampung Saya lupa. Pamengpek. Pamengpek. Ya, Pamengpek sisi Lamping. Kebetulan ketemu sama Pak Ustadz ini, saya lagi ada masalah sedikit. Ya. Masalah apa? Biasa we tentang kehidupan gitu. Tentang kehidupan. Saya intinya pengen curhat aja sama Pak Ustadz. Ya boleh. Mau curhat apa? Setiap malam gak enak tidur gitu, tapi hari-hari ini gitu saya tuh lagi kebingungan itu. Gitu. Jadi nyari solusi untuk menghilangkan kebingungan itu, kiranya Pak Ustadz bisa ngasih solusi gitu, apa gimana, apa doa, apa gimana gitu. Sekarang kamu pengen hati kamu itu tenang dulu. Iya, tenang dulu. Terus sekarang mah kamu ambil air dulu aja. Terus saya jampe. Oh iya. Air putih. Air putih. Ya. Ini Pak Ustadz. Kamu Minum. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz sudah merepotin Pak Ustadz nih. Gak apa-apa. Alhamdulillah Pak Ustadz tuh sudah ada agak leganya
alam dunia itu. Oh iya, bagus banget. Tapi ada satu lagi yang menjadikan jalan kamu itu. Apa Pak Ustadz? Katanya perusahaan kamu lagi goncang ya. Iya Pak Ustadz. Enggak sih. Iya, iya betul itu Pak Ustadz. Yang jadi pikiran saya itu emang nggak enak tidur itu dari situ sumbernya. Sumber perusahaan saya jadi terbayang-bayang terus, soalnya perusahaan saya mau bangkrut gitu kan, karyawan sudah banyak, jadi karyawan pada malas. Jadi wah pokoknya serba salah lah gitu Pak Ustadz. Ya, gampang itu. Bisa ada solusi. Apa Pak Ustadz solusinya itu? Kamu harus banyak istighfar, harus banyak wirid, dan harus melakukan puasa sunat. Puasa sunat Ya, berapa hari? wiridnya kamu harus melaksanakan wirid itu semalam, tiap malam, kalau bisa sebanyak 30.000. Oh, 30.000. Ya, Ya, apakah habis sembahyang apa di tengah malam gitu? tengah malam. Tengah malam doang. Ya. Oh, iya. Dan puasa kamu harus melaksanakan setiap hari selama 100 hari. Waduh. Sanggup itu syarat. Kalau begitu mah Pak Ustadz, saya kayaknya nggak sanggup. Soalnya kebanyakan kan saya kalau puasa kan harus nggak punya pekerjaan. Kalau saya kan sambil bekerja gitu. Jadi agak beratnya di situ Pak Ustadz. Apalagi di malam hari kan ada wirid banyak, begitu banyak gitu. Wiridannya itu sampai jam berapa gitu? Dari mulai jam tengah malam mah berarti jam 12. Iya. Tapi kan cuma itu syaratnya yang harus dilaksanakan. Ya, kalau kamu gak sanggup ya ada lagi yang lebih berat. Apa Pak Ustadz? Kalau perusahaan kamu pengen maju, pengen jalan terus, pengen bangkit lagi, kamu harus melakukan sedekah. Oh, sedekah. Orang fakir miskin yang membutuhkan, yang memerlukan bantuan dari kamu. Berapa? Cuma kamu harus sedekahnya Sedekahnya berapa? banyak, 300 juta. 300 juta. Ya, Oh, siap lah kalau kalau begitu mah. 300 juta itu kan bisa berlipat ganda harusnya hasil dari sedekah kamu itu. Perusahaan kamu bisa maju, perusahaan kamu bisa bangkit lagi, lancar lagi. Oh, siap Pak Ustadz. Kalau begitu mah, kalau sedekah mah itu. Tapi sedekahnya kamu harus lewat saya gimana? Oh, kirain sedekahnya langsung sama saya gitu, dikasih sama orang-orang yang tidak mampu gitu. Gak usah, Oh, nggak bisa. Terus gimana? harus lewat saya aja. Ntar saya kan ada itu, harus tepat sama orang-orang tertentu, ngasihnya harus yang benar-benar membutuhkan, harus yang benar-benar fakir miskin gitu. Tuh, kalau begitu mah Pak Ustadz, Ya, saya mau pikir-pikir dulu kalau dikasih sama Pak Ustadz mas. Tapi maaf Pak Ustadz, iya, saya apa-apa, ya.
bukannya nggak percaya sama Pak Ustadz. Oh iya iya. Tapi kan ini harus menyangkut gitu, menyangkut kan itu mah keakhiratan. Jadi kita mau pengen langsung gitu dikasih sama saya sama orang-orang miskin gitu. Tapi maaf Pak Ustadz, maaf itu bukannya saya nggak percaya gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Itu ya, kalau kamu mau, itu lewat saya, tapi harus tepatnya itu harus lewat yang benar-benar gitu. Jadi harus tetap itu harus lewat Pak Ustadz dulu. Iya begitu. Oh, kalau begitu Kalau mah. menurut saya mah gitu. Tapi kalau dikasih langsung sama saya mah nggak memenuhi persyaratan Pak Ustadz kali gitu. Iya. Iya. Itu kan takut ntar kamu ngasihnya pura-pura miskin, pura-pura tidak membutuhkan, padahal kan orang itu cukup mampu, cukup itu gitu. Punya. Iya kan Pak Ustadz, ini buat bukannya uang kecil gitu. Kalau 300 juta kan kata saya, buat saya Ya. itu uang gede, itu uang besar gitu. Jadi bukannya nggak percaya gitu, tapi kalau sama saya mah dikasih sama orang-orang miskin gitu siap gitu. Tapi kalau sama Pak Ustadz mah dikasihnya saya mau pikir dulu, mau bilang sama orang tua dulu gitu. Oh ya silakan. Tapi kalau bagus, menurut saya mah bagusnya harus lewat saya. Iya. Ya kalau begitu mas saya mau bilang dulu sama orang tua. Oh ya silakan. Biar kan kalau ada izin orang tua kan bagus gitu ya kalau gitu. Ini minum lagi ya Pak Ustadz? Ya silakan. Sebentar Pak Ustadz ya, ditinggal dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Amanda Jaya. Iya. Gimana, sehat? alhamdulillah Ya, Ki. syukurlah. Aduh, Aki lagi ngopi ya. Ya, untung kamu kesini. Ini kopi buat saya ya Ki. Ya udah, ini merokok, sambil merokok aja. Iya, apa-apa. iya. Sambil merokok dulu ya Ki. Habis dari mana? Sengaja ke Aki kesini. Saya itu begini Ki. Saya tadi mau keluar, mau beli rokok. Ya. Tapi di jalan ketemu sama Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz itu diajak mampir ke rumah. Ya. Pas di rumah itu saya curhat itu biasa masalah pekerjaan saya yang mau bangkrut Pak Ustadz. Nah, saya itu curhat udah banyak panjang lebar lah gitu curhat. Nah ujungnya Pak Ustadz itu harus kamu cina harus sodakoh sebanyaknya 300 juta ke orang-orang miskin. Iya. Ku saya tadi sanggupin Ki. Ya siap kata saya. Kata Pak Ustadz katanya itu sedekah itu harus lewat tangan Pak Ustadz gitu. Iya. Disanggupin sama saya itu pengen lewat tangan saya langsung gitu. Tapi Pak Ustadz ngotot pengen lewat tangan Pak Ustadz katanya. Bukannya saya nggak percaya sama Pak Ustadz, tapi kan Pak Ustadz kenalnya juga baru gitu. Nah, menurut Ki Papat Jagat di sini, gimana tah? Ya sekarang gimana? Ada di rumah. Oh, di rumah kamu? Ya udah, panggil aja ke sini. Mending Aki yang ngobrol. Yang ngobrol langsung. Iya. Iya. Kalau begitu mah saya yang mau Ya, panggil merokok dulu. merokok dulu. Ya.
sambil ngopi ya. Ah. Ya udah sekarang panggil aja ke sini ya. Iya. Ntar Aki jangan kemana-mana Ya enggak kemana-mana. Ya Ki, Ya, pamit ya. dulu Ki. Yuk. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Ayo Pak Ustadz, silahkan masuk duduk. Oh. Nah, ini Ki, Hmm. Pak Ustadz itu yang diceritain tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Dari mana? Itu tadi habis dari pengajian. Oh iya. Kebetulan bertemu dengan siapa itu namanya Aman Jaya. Aman Jaya. Ya. Ya. Ini murid Aki. Oh, pantesan dia bilang mau ke orang tua dulu. Ya. Ya. Jadi Pak Ustadz ini asal dari mana? Saya dari Seberang. Dari Udah kampung seminggu Seberang. dia di sini Ki. Di sini. Udah Ya, seminggu. seminggu saya ngajar anak-anak di sini. Jadi terus bermaksud ke Amanah Jaya. Iya, kan tadi dia minta solusi sama saya. Oh iya iya. Ya, Terus gimana menurut Pak Ustadz? iya saya kasih solusi sama Ya. dia. Mm-mm. Nah, dia harus kalau perusahaannya pengen bangkit, kalau perusahaannya pengen maju lagi, pengen jalan lagi, ya saya kasih wirid, Ya saya kasih puasa, ya ya. wiridnya sebanyak Hmm. 300 malam, Ya ya ya. nah, puasanya Hmm. 150 hari, dia agak sanggup. Keberatan Ki. Keberatan, Oh, katanya. keberatan. Keberatan, nggak Oh, sanggup. Saya kasih lagi solusi satu lagi, Apa? itu sodako Ya. kepada orang miskin yang tidak mampu, yang membutuhkan sebanyak 300 juta. Itu Begitu. kan bagus Amanda itu. Iya, Bisa sodako udah bagus. Tapi dikasihnya kalau saya pengen sama tangan saya langsung itu ke orang-orang yang nggak mampu. Tapi kalau ngasihnya sama Pak Ustadz, tapi saya bukan nggak percaya sama Pak Ustadz gitu. Oh emang ngomong gitu Pak Ustadz? Ya bagusnya begitu, karena saya punya saudara banyak, kenalan saya. Hmm. Oke, Ya. saya kan udah jelas ngasihnya sama orang-orang yang tertentu Ya ya ya. yang menurut saya terpilih Ya ya. untuk mendapatkan sedekah itu. Dan saya juga bukannya nggak percaya sama yang punya duit Hmm. gitu. Tapi kan gini Pak Ustadz ya, maaf ya. Iya ya Bang. Ya menurut Aki, menurut Aki pribadi, Ya, kan sodako itu harus di tangan punya uang. Ngasihnya begitu, iya, ngasihnya ngasihnya harus begitu. di tangan yang punya uang. Nah, iya, tapi kan lebih tepatnya harus sama orang yang benar. ya. Ya, Terus, terus lewat saya hmm. banyak kenalan orang yang membutuhkan, orang yang membutuhkan uang itu, yang harus dikasih sedekah itu. Tapi maaf Pak Ustadz, ya kan menurut Kipapat dengan itu Pak Ustadz itu punya ajaran dari mana itu? Kalau sodakohnya dikasih sama Pak Ustadz, Ya itu ajaran dari saya. oh itu nggak benar Pak Ustadz. Kan seharusnya sodako itu harus Dari
tangan. dari tangan punya uang. Menurut Aki itu, menurut Aki. Oh, gitu. Ya kalau menurut saya mah bagusnya begitu Ki, harus lewat saya. Jangan Pak Ustad, itu tidak ada ajarannya. Tapi kamu itu Pak Ustad, dari mana ajaran itu? Mohon maaf ini. Itu ajaran dari saya. Itu jalannya jalan sesat. Oh, kok Ki bilang ajaran-ajaran saya sesat? Lah iya, sebenarnya sodako itu berat. Harus punya uang yang bikin sodako ke fakir miskin. Pak Ustadz itu harus toleransi dulu. Punya kitab apa kalian itu? Kitab Syafi'i. Kenapa kok setengah selesai? Aki, Gak percaya sama gak saya. percaya kalau gitu. Jadi ujung-ujungnya kamu itu mau nipu sama Amanda. Oh, begitu. Berat juga pemikiran Aki ya. Tapi kalau benar-benar kamu itu Ustadz mah, Ustadz itu harusnya kalau minta uang kepada orang lain untuk infak, bukan untuk sodako ke fakir miskin, untuk wakaf, untuk menempatkan, untuk belajar pendidikan, Kan ya tadi saya bilang kan pendidikan agama. persyaratannya saya ngasih persyaratannya kan tadi harus banyak sodako bukan infak. Sodako. Iya, Cuman sodakonya lebih bagus yang lewat saya. itu tidak bisa, Saya banyak kenalan. tidak bisa. Aki tidak nerima gitu. Oh, gak nerima. Tidak bisa. Nggak ada ajarannya itu. Gitu. Lantas sekarang aku mau gimana? Ya, Aki mah nggak nerima kalau gitu. Aki juga dulu pernah ketipu Ustadz. Kedok Ustadz. Oh, begitu. Dalilnya setinggi langit, ujung-ujungnya uang, sedikit uang. Makanya Kipapat gak percaya kalau itu kayak gini. Jadi kamu itu Ustadz bermuka kedok. Kedok kiai, tapi hatinya Bener-bener ini si Aki. Oh, gitu. Aki belum tahu. jadi kamu itu gimana sih? Aki belum Ustadz tahu itu dengan nggak saya. ngerti. Aki belum tahu. Siapa tahu? Ya Aki, saya gak terima. Aki sudah mencaci maki saya. Bahkan Aki sudah menuduh saya sebagai penipu. Menurut Aki tidak setuju omongan kamu berbuat berbohong. Gak bohong. Tidak masuk akal buat Aki. Begitu. Makanya sekarang tunjukkan siapa yang pembohong.
Boleh Ki. Mau di sini apa mau di luar? Ya terserah kamu aja. Mau di sini boleh. Mau di lapangan boleh. Di sini aja lah. Diam Ambada. Jangan ikut-ikutan. Ki, bangun Ki. Ustadz, Ustadz, saya mau nanya, ini apakah Ustadz apa bukan? Bukan. Oh, Pantesan. pantesan. Orangnya penipu. Berarti kamu banyak yang sudah tertipu sama kamu ya? Banyak. Makanya itu Amanda, kamu hati-hati. Jangan Bener. jangan kayak Ustadz berkedok agama itu. Ini mah, aduh, ini buktinya gini. berapa orang yang sudah ketipu sama kamu? Ada 300 orang. Wah, benar-benar. Makanya kamu cari solusi bukan ke Ustadz gini. Nih Ki Papak jaga juga. Iya, benar. Berarti ini Ustadznya palsu Ki. Kalau Iya. ngelihat dari penampilan kan ini Ustadz beneran gitu. Ki. Makanya itu kan sekarang mah gitu. Ustadz itu berkedok agama. Duh, sekarang mah kirain bukan penipu. Makanya Sekarang saya nggak percaya Buka. yang penampilan seperti ini. buka itu. Waduh, pantesan Kamu Ini jangan mah. gegabah. kayak tukang regaji pita ini mah nih. Oh. Maaf Ki. Saya tadi kebablasan. Saya lagi banyak utang, makanya saya beraksi di daerah sini. Kirain tuh saya nggak bakalan ketahuan. Nggak bakalan kebuka. Makanya kamu itu jangan mencemarkan nama Ustadz. Itu berbahaya. Baik Ki, saya tidak akan berkedok sebagai ustadz lagi. Saya akan berkedok dengan asli saya sebagai tukang arit dan ngeraji. Itu aja yang berkah. Baik Ki. Jangan sampai jalan begini. Ya, Ki, ya, Ki. Terima kasih atas bimbingannya Ki. Kalau begitu saya pamit Ki. Ya. Awas, jangan sekali-kali lagi kayak gitu ya. Ya, Jangan mencemarkan nama Ustadz itu. ya Ki. Bahaya itu. Baik Ki, baik Ki. Mohon maaf ya Paman. Iya, Saya pamit Paman. iya.